Pada kesempatan kali ini saya mau membagikan pengalaman saya lagi seputar budidaya ikan lele. Nah, sebenarnya ada pertanyaan yang sering sekali masuk ke saya dan mudah-mudahan pertanyaan ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman semua yang serupa pertanyaannya ya. Pertanyaannya seperti apa, Mas? Nah, pertanyaannya seperti ini. Mas, kenapa ya bibit lele di masa adaptasi di minggu-minggu awal baru tebar kok banyak yang mati? Nah, ini banyak sekali penyebabnya dan penyebab kalian yang mana coba kalian kira-kira setelah saya sampaikan hal macam-macam penyebabnya kali ini ya. Dan akan saya jelaskan juga bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi kematian di saat masa awal adaptasi. Seperti itu ya. Akan saya jelaskan mulai dari beberapa penyebab yang menjadikan ikan teman-teman itu mati. Nah, penyebab pertama adalah karena kolam teman-teman belum disterilisasikan. Maksudnya seperti apa, Mas? Apabila kolam teman-teman baru, khususnya yang terpal atau beton ya, itu apabila kolam kita baru jangan langsung diisi bibit. Kita disterilisasikan dulu dengan cara kita isi air sesuai kapan nanti saat kita ngisi bibit dikasih air segitu. Katakanlah nanti kalau bibit saya masuk mau saya kasih air ketinggian sekian. Nah, dikasih ketinggian segitu katakanlah 50 cm ya, diisi air 50 cm, terus kita diberi gedebok pisang. Nah, itu biasanya untuk mensterilkan kolam kita agar tidak berbau semen khususnya ya, atau zat kimia yang ada dalam terpal. Setelah itu gedebok pisang setelah 3 hari kita gosok-gosokkan ke dindingnya. Setelah kita gosok-gosokkan, lalu kita bilas dengan air bersih, kita kuras total, lalu kita isi air baru seperti itu. Nah, terus masalah yang kedua adalah air belum siap. Bagaimana maksudnya air belum siap? Air belum siap itu ketika kita mau beli bibit. Katakanlah bibit datang pagi hari ini, tapi teman-teman mengisi airnya juga pagi hari itu, atau air belum diendapkan sama sekali. Itu rawan sekali apabila bibit yang masuk apalagi terlalu kecil ya, itu pasti fatal sekali, bisa saja mengalami kematian massal. Apabila air masih baru ya, belum diendapkan sama sekali, terus diisi bibit, itu bahaya sekali. Jadi saran saya minimal itu diendapkan sehari semalam lah, itu insya Allah akan lebih aman. Nah, terus yang ketiga adalah perjalanan pengiriman bibit terlalu jauh. Nah, ini penting sekali buat teman-teman ya. Apabila membeli bibit saya sarankan di tempat yang terdekat dari teman-teman lah. Tapi kalau jauh nggak masalah, asal yang mengirim itu sudah profesional, sudah tahu takarannya, dengan cara pengirimannya sudah terbiasa ya silahkan. Nah, takutnya itu nanti terlalu jauh dan ikan sudah stres di jalan dan sudah lemes di jalan, itu malah fatal sekali. Kasihan petaninya, yang dirugikan adalah petaninya nanti. Itu adalah masalah yang ketiga. Ada lagi masalah yang keempat adalah pengiriman terlalu padat. Walaupun teman-teman itu belinya di tempat terdekat sekalipun, kalau pengirimannya katakanlah Drigen 1 itu muatnya 57, ukur 57 sekitar 1.500 ekor, katakanlah 1.500 ekor atau 2.000 ekor, tapi dipaksakan dengan kapasitas 3.000 ekor atau bahkan lebih, itu bahaya sekali juga ya. Itu bisa mengakibatkan turun lendir biasanya. Apabila bibit ikan itu sudah turun lendir, maka akan gagal adaptasi di kolam pembesaran kita nanti. Nah, seperti itu. Itu adalah masalah yang keempat. Terus masalah yang kelima itu adalah bibit sakit. Bibit sakit dikirim, wah fatal sekali. Paling ditebar pagi ini, besok udah innalillahi semua ya. Semua pasti mati semua apabila bibit sakit.
bibit sakit dipindah ke kolam sebelah aja biasanya mati semua, apalagi dipindah ke kolam orang lain yang perjalanannya cukup jauh gitu ya. Itu adalah kalau bisa teman-teman itu membeli bibit datang langsung ke kolamnya pembibit tadi dan dilihat kualitas bibit dari kesehatan dan ukuran dan lain-lain ya. Baru kalau teman-teman sudah mantap suruh ngirim tidak masalah, atau mau dibawa sendiri silahkan. Seperti itu. Itu adalah masalah yang kelima. Ada lagi masalah yang terakhir atau yang keenam ya. Keenam adalah pemberian makan terlalu banyak di masa adaptasi. Nah, maksudnya seperti apa? Apabila teman-teman kedatangan bibit di pagi hari ini katakanlah, tapi teman-teman itu langsung diberi makan, tidak dipuasakan dulu. Saran saya dipuasakan dulu minimal 1 hari ya. Terus besoknya baru kita beri makan. Tapi pemberian makan sebelum 3 hari ya. Masa adaptasi itu menurut saya itu lepas 3 hari itu insya Allah akan aman apabila bibit tidak ada kematian di hari ke-3 tadi. Tapi kalau kematian cuma 1, 2 atau 3 itu masih wajar saja sih. Kalau udah hitungan ratusan itu sudah nggak wajar. Nah, jadi apabila teman-teman pemberian makannya di masa adaptasi itu terlalu banyak, maka ikan tersebut kemungkinan besar akan gagal adaptasi. Jadi saran saya hari pertama itu dipuasakan terlebih dahulu, terus hari keduanya kita beri makan itu sedikit, dan itu catatan pentingnya harus dibibis atau dibasahi terlebih dahulu agar mengembang di luar. Sedikit-sedikit yang penting rata seperti itu. Untuk cara-caranya sebenarnya sudah saya buatkan konten sebelum-sebelumnya, sudah saya buatkan komplit soal persiapan air atau pengobatan dan lain-lain. Itu sudah saya buatkan semua. Di sini saya cuman menjelaskan bagaimana cara agar bibit lele kita mudah beradaptasi dan hidup sehat di kolam kita. Nah, saya rasa cukup sekian ya video yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya buat teman-teman pemula. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.